Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti menggelar wisuda yang ke-23 pada Senin 24 Oktober 2022. Bertempat di Haris Hotel and Convention Festival Citylink, wisuda ini digelar secara luring. Seiring dengan melandainya situasi pandemi COVID-19, wisuda ASM Arianti sudah bisa dihadiri wisudawan, beserta orang tua wali dan pendamping, dan tamu undangan. Meski begitu, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat. Wisudawan-wisudawati yang hadir bersama orang tua wali dan pendamping mulai memasuki aula sejak pukul 8 pagi. Setelah dibuka oleh MC, prosesi wisuda pun dimulai. Prosesi wisuda dengan acara sidang Senat Akademi dalam rangka wisuda 23 ASM Arianti tahun ajaran 2021-2022 dipimpin langsung oleh Direktur ASM Arianti, Yana Sonjaya SPD MM. Sidang Senat Akademi dibuka oleh Ketua Senat ASM Arianti, Dr. Andes Deni S. Hambali, MSI. Sudah 23 ASM Arianti secara resmi dibuka. Sidang dibuka setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Dalam sambutannya, Direktur ASM Arianti, Yana Sonjaya SPDMM, menjabarkan bahwa dari hasil tracer study, tercatat sebanyak 50% dari wisudawan-wisudawati sudah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus kuliah. Yana juga menyampaikan misi kebangkitan ASM Arianti yang tengah meningkatkan jenjang pendidikan dari pendidikan D3 menjadi D4 atau sarjana terapan. Untuk selanjutnya, mengubah bentuk lembaga dari akademi menjadi politeknik. Di akhir sambutannya, Yana menceritakan kisah 4 lilin yang menyala dan sedikit demi sedikit meleleh lalu padam. Lilin yang pertama adalah perubahan, lilin yang kedua adalah iman, sementara lilin ketiga adalah cinta. Saat ketiganya mati, hadir lilin keempat, bernama harapan, yang menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Pelajaran, apa yang tidak pernah mati dan seharusnya tidak pernah mati adalah harapan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita dapat menjadi aktor seperti sang anak tadi, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, mampu menghidupkan kembali cinta, dan mampu menghidupkan kembali perubahan. Sementara itu, sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Arianti, Dr. C.A. Arianti PS, SPDMH, diwakili oleh pelaksana kegiatan harian Yayasan Pendidikan Arianti, Insinyur Triyogo Atmodipuro, MDes SC Ilung. Beliau menyampaikan pandangan pemikiran terkait dengan meraih keunggulan untuk membangun kemandirian dengan profesionalisme yang berkarakter. Semoga ASM Arianti diberikan kemudahan dalam melakukan peningkatan dan pembukaan program dari D3 menjadi D4. Sambutan selanjutnya datang dari LL Dikti yang diwakili oleh Yayan Mulyana SEMM sebagai Koordinator Fungsi Kemahasiswaan LL Dikti. Yayan menyampaikan bahwa dalam industri 4.0 atau Society 5.0 dibutuhkan lulusan yang kompeten dalam hal kemampuan teknis sesuai bidang masing-masing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, memahami big data dan kemampuan data analisis, mau terus belajar, serta bekerja keras secara konsisten. Di akhir sambutannya, Yayan memberikan pesan kepada para wisudawan-wisudawan dan wisudawati, jadilah orang yang tidak hanya cerdas, tapi lebih dari itu, memiliki akhlak yang mulia, berdisiplin, rajin, dan jujur, berintegritas tinggi. Katakanlah yang salah itu salah walaupun semua orang melakukannya, dan katakanlah yang benar itu benar walau hanya kamu yang melakukan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi sesamanya.
Setelah itu prosesi dilanjutkan dengan pembacaan SK Direktur ASM Arianti tentang lulusan D3 tahun ajaran 2021-2022 yang dibacakan oleh Pembantu Direktur 1 Ella Julaiha SPD MPD. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Agustus 2022 Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti Direktur Bapak Yana Sonjaya SPD MM. Dilanjutkan dengan pembacaan pengantar proses pelantikan wisudawan oleh Direktur ASM Arianti, Yana Sonjaya SPD MM. Sebanyak 136 wisudawan-wisudawati dilantik yang terdiri dari 10 dari jurusan sekretari dan 126 dari jurusan manajemen administrasi. Berikut datanya secara spesifik. Jurusan sekretaris eksekutif dilantik sebanyak 5 orang. Jurusan Sekretaris Public Relations dilantik sebanyak 5 orang. Manajemen Administrasi Perkantoran dilantik sebanyak 37 orang. Manajemen Administrasi Akuntansi dilantik sebanyak 16 orang. Manajemen Administrasi Perhotelan dilantik sebanyak 68 orang. Manajemen Administrasi Perbankan dilantik sebanyak 1 orang. Dan Manajemen Administrasi Informatika dilantik sebanyak 4 orang. Dari wisudawan-wisudawati tersebut, terdapat sejumlah lulusan dengan nilai terbaik dari setiap jurusan atau program studi. Mereka adalah Twin Gung dari jurusan Sekretaris Eksekutif dengan IPK 3,82, Bunga Oktaviasari dari Sekretaris Public Relations dengan IPK 3,91, Kusrini Amelianti dari Manajemen Administrasi Perkantoran dengan IPK 3,90. Haifa Hilma Fadilah dari Manajemen Administrasi Akuntansi dengan IPK 4,0. Dina Pitaloka Guritno Putri dari Manajemen Administrasi Perhotelan dengan IPK 3,96. Alia Nurul Anissa dari Manajemen Administrasi Perbankan dengan IPK 3,15. Dan Ayu Marisawati Huta Barat dari Manajemen Administrasi Informatika dengan IPK 3,62. Pelaksanaan wisuda kali ini mengangkat tema meraih keunggulan untuk membangun kemandirian dengan profesionalisme yang berkarakter. Para alumni ASM Arianti dibentuk untuk mandiri dan memiliki karakter yang adaptif terhadap situasi di era new normal ini. Memiliki profesionalisme tinggi serta berdaya saing kuat dengan bekal yang telah diperoleh selama menempuh studi di ASM Arianti.
Pada wisuda ASM Arianti, hadir pula perwakilan dari institusi dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya adalah Herman Muhtar, yang merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan peringkat wisata mancanegara Indonesia naik dari peringkat ke-42 ke peringkat ke-35. Dalam wawancara setelah acara, Muhtar menyatakan bahwa lulusan ASM Arianti berpeluang untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Apalagi sektor pariwisata adalah sektor unggulan ketiga setelah pangan dan migas. Saya kira peluang bersaing itu cukup besar, ya. Kenapa? Karena sektor pariwisata itu adalah sektor unggulan ketiga di Indonesia setelah pajak dan migas, ya. Nah, kemudian di Jawa Barat pun juga demikian. Jawa Barat ini oleh gubernur dicetuskan menjadi provinsi pariwisata. Jadi berarti lulusan Arianti ini kalau mereka mempunyai kompetensinya cukup baik, tentu insya Allah mereka tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya, atau baik menjadi pekerja maupun juga mereka kalau orang tuanya punya kemampuan untuk membangun bisnis di sektor pariwisata pun juga punya peluang yang cukup baik. Muhtar pun mengatakan kalau lulusan ASM Arianti sudah dikenal kualitasnya. Ya, saya kira dari Arianti ini cukup dikenal udah cukup lama, ya. Dulu lembaga pendidikan biasa, sekarang udah menjadi tingkat akademi gitu kan. Tentu kalau dipersiapkan dengan baik dengan para dosen yang pun juga cukup baik, ya, tentu menghasilkan para mahasiswa lulusan yang cukup baik, ya. Karena dunia usaha itu betul-betul memerlukan bahwa lulusan itu yang siap pakai, ya. Jadi mereka mungkin tidak hanya cukup untuk belajar secara teori saja di kampus, tapi mereka harus berkolaborasi juga, ya, sebelum mereka menjadi seorang sarjana, menambah pengetahuan mereka di sektor-sektor di luar pendidikan. Saya kira itu penting. Ia pun memberikan ucapan selamatnya untuk para wisudawan wisudawati ASM Arianti. Ya, saya selaku Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Barat dan juga selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat mengucapkan selamat kepada lulusan Akademi Sekretari Manajemen Arianti, ya. Semoga mereka ke depan setelah lulus ini mereka mendapatkan tempat dan tidak menciptakan pengangguran baru. Ini saya kira itu yang paling penting buat mereka, dan juga kepada pimpinan Arianti juga saya mengucapkan selamat. Semoga ke depan akan lebih baik, bisa bekerja sama lebih baik, berkolaborasi dengan dunia industri yang berada di bawah GIPI maupun juga PHRI. Terima kasih. Perwakilan orang tua wisudawan, Haji Endang Suharsa, naik ke atas mimbar, memberikan sambutannya. Di akhir, ia memberikan pantun yang menghadirkan tepuk tangan dari hadirin. Cakep. Naik surga. Iman dan takwa syarat utama. Hari ini kalian patut berbangga karena telah berhasil di wisuda. Dalam wawancara terpisah, Dr. Andes Haji Endang yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Riau mengaku bangga setelah putrinya diwisuda. Ya, semua orang tua termasuk saya, ini kita merasakan bangga, ya, haru, ya. Karena memang sudah sekian lama anak kita sekarang sudah kita saksikan bersama menjadi sukses, ya, sukses menjalani studinya sehingga hari ini dapat diwisuda.
Jadi perasaannya bangga dan haru sekali. Ia menyebut kalau wisuda hanyalah awal dari perjalanan hidup putrinya tersebut. Ya, sesuai dengan niat kami menyekolahkan di Arianti ini, karena Arianti ini adalah lembaga vokasi. Jadi kita mengenal di sistem pendidikan nasional ini kan ada dua. Pertama ada ilmu murni, yang kedua ilmu terapan atau vokasi. Jadi saya pilih vokasi. Kenapa? Karena vokasi itu dapat menyiapkan dunia kerja. Sehingga saran saya ke depannya itu Arianti memang harus benar-benar menyiapkan tenaga lulusannya vokasi itu yang lebih terampil mengikuti perkembangan Jerman sekarang. Tadi sudah disinggung oleh beberapa pihak, kementerian segala macam. Saya sangat salut sekali gerakan yang dilakukan oleh Arianti ke depan itu memang menciptakan nanti lembaga pendidikan Arianti ini menjadi lembaga vokasional dan nanti ke profesional. Jadi lulusannya itu nanti profesi. Jadi lebih bersifat profesional dan diterima oleh dunia kerja begitu. Direktur ASM Arianti, Yana Sonjaya SPDMM, menjelaskan bahwa ini merupakan wisuda luring pertama sejak pandemi virus corona. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat ke belakang 2 tahun terakhir, kita mengadakan wisuda itu secara online. Kemudian yang hadir itu hanya perwakilan mahasiswa saja. Kemudian di tahun kemarin kita mengadakan wisuda tetap dalam kondisi pandemi. Kemudian yang hadir itu hanya mahasiswa tanpa didampingi oleh orang tua. Rasanya ada yang kurang ya. Nah, alhamdulillah tahun ini ketika pandemi bisa dikendalikan, kita bisa melaksanakan wisuda full. Semua senat akademi, kemudian mahasiswa didampingi dengan orang tua dan para tamu undangan yang alhamdulillah bisa berjalan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya ketika kita mengadakan wisuda pada saat pandemi gitu ya. Ia pun menjelaskan tantangan terbesarnya saat ini. Salah satunya adalah persaingan dengan perguruan tinggi lain yang berdiri di mana-mana. Baik, tantangan terbesar sekarang perguruan tinggi banyak berdiri di mana-mana, yaitu adalah persaingan yang cukup ketat di dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan tinggi. Nah, hal yang harus kita lakukan tentunya adalah melakukan berbagai macam inovasi. Kita berpikir kreatif, bertindak inovasi, sehingga akhirnya kita bisa bersaing atau menangkan persaingan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, hal yang kita lakukan sekarang adalah untuk menambah produk kita melakukan peningkatan jenjang pendidikan dari pendidikan D3 menjadi pendidikan D4. Ya, harapannya ASM ini, akademi ini akan berubah dari Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti menjadi Politeknik. Itu harapannya ya. Mudah-mudahan saja sekarang sedang berproses, mudah-mudahan di tahun ini dan paling lama lah tahun depan ini sudah bisa terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terbesar kami adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat cepat untuk mendukung pertumbuhan pengembangan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pendidikan. Itu juga merupakan tantangan terbesar kami. Kami harus berusaha mengakomodir setiap kebijakan pemerintah sehingga tadi kita tetap bisa eksis di dunia pendidikan ini. Yana pun memberikan harapannya untuk alumni ASM Arianti saat ini dan yang akan datang. Oke, di 4 Lilin tadi di sambutan saya sampaikan bahwa harapan itu adalah sesuatu yang tidak boleh mati. Ya, ketika iman kadang-kadang turun gitu ya. Kemudian hal lainnya yang diharapkan tetap bisa menyala adalah harapan, karena kita hidup untuk mencapai cita-cita didasarkan harapan. Nah, harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang sekarang di wisuda adalah bisa menumbuhkan 4 hal yang harus dikembangkan dalam dirinya ya. Seperti diketahui dalam perkuliahan pengembangan diri ada 4 dimensi yang bisa dikembangkan dalam diri individu, yaitu ada yang disebut dengan attitude, ada skill, ada practice, kemudian ada knowledge. Nah, harapan kami adalah anak-anak bisa menumbuhkan attitude-nya, sikap dia terhadap dirinya sendiri, terhadap pekerjaan, terhadap organisasinya dia di kedepannya, sehingga ketika attitude-nya itu dia bisa kembangkan dengan baik, harapannya skill-nya bisa bertambah dengan baik, kemudian practice-nya juga bisa bertambah dengan baik, knowledge-nya bertambah dengan baik. Jadi dasar dalam pengembangan diri adalah attitude. Harapan kami, anak-anak kami bisa bersikap, bertindak dengan attitude yang baik dimanapun dia berada setelah lepas dari pendidikan yang ada di ASM Arianti.
Salah seorang wisudawan, Muhammad Aldika Pratama, mengaku senang bisa lulus dari ASM Arianti dan diwisuda bersama rekan-rekan lainnya. Pastinya senang dan bangga ya Kak ya, senang juga karena bisa lulus tepat waktu juga dan juga bisa diwisuda bareng sama teman-teman di sini semua. Pastinya penantian yang panjang juga. Bangga juga karena buat pihak kampus bisa menyelenggarakan acara semewah ini dan semegah ini gitu. Soal sistem pendidikan di ASM Arianti, Dika mengaku terbantu karenanya. Buat sistem perkuliahan sendiri sudah cukup baik ya, mengingat ASM Arianti juga menggunakan platform e-learning, menggunakan e-studi, jadi pembelajaran bisa lebih efektif, bisa lebih mobilitas juga. Bisa dilakukan di mana saja, kayak mengerjakan soal, membaca materi, dan juga ujian bisa dilakukan di website. Buat harapan saya tentunya jauh lebih baik lagi ke depannya mulai dari acara wisuda ini, semoga ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih ditingkatkan lagi, dan juga buat fasilitas dan juga pengajarnya bisa lebih meningkat lagi dari segi pembelajaran, dari segi fasilitas juga gitu. Itu aja sih Kak. Sementara itu, Indri Anggraeni yang merupakan wisudawan jurusan Sekretaris Eksekutif merasa bahagia karena perjuangan selama 3 tahun akhirnya terbayarkan. Alhamdulillah sangat amat bahagia, seakan perjuangan selama 3 tahun terbayarkan semua, dan serta melihat orang tua yang amat bahagia juga mendampingi saya wisuda. Soal sistem perkuliahan, Indri bilang kalau ASM Arianti telah membekalinya pengetahuan untuk masuk dunia kerja. Sistem perkuliahan di ASM Arianti telah membekali pengetahuan yang sangat amat berharga bagi saya pada dunia kerja. Selain itu, fasilitas yang baik dan dosen-dosen ahli yang menjadikan kami para profesional yang handal. Saya berharap ASM Arianti mampu berkembang, berinovasi untuk mencetak lulusan terbaik yang handal pada dunia kerja. Terima kasih ASM Arianti, be the best with Arianti.